Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dan juga indeks kali ini dari saham-saham sektor finance terutama Big Bank. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini tertekan cukup dalam 0,34% ke harga 7.232 dan transaksi sampai saya buat video ini ada di 13 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ISG wajar, dia sudah nyentuh EMA 200 kan. Target 7.300 disentuh dan koreksi wajar. Kemana kira-kira koreksinya? Mudah-mudahan nggak lebih dari, ya ini mudah-mudahan ya. Kalau saya tarik 7.100 tuh harusnya toleransi, bukan 7.080 lagi. Bukan 7.080. Tapi harusnya koreksinya nggak lebih dari 1% besok. Walaupun koreksi 2 hari, 3 hari itu nggak lebih 1%. Maksimal koreksinya ya 7125. Maksimal koreksinya 7125 atau 7120 itu. Ya potensi rebound wajar. Kenapa? Karena dia 6 hari sudah naik tinggi dari 6.950 sampai 7.250 tuh naik berapa persen tuh? Hampir 4% kan naiknya. Ya wajar kalau ada koreksi. Ya Bapak Ibu lihatlah historinya nih. Dia waktu uptrend pasti ada merah-merahnya. Apakah merahnya lama? Kalau memang mau uptrend harusnya merahnya nggak lama. Besok terakhir atau maksimal Senin tetap. Habis itu ekor lagi panjang Senin tetap hijau. Kemungkinan besar gitu ya. Itu aja dulu untuk ISG karena besok hari terakhir. Wow bukan Senin ya, karena kita juga perdagangannya sisa 1 hari besok dan 2 hari bulan ini di minggu depan. 27, 28, 29 itu libur. Jadi ya kita libur panjang ya, wait and see aja dulu lah ya. Kita cari saham-saham yang disupport. Kalau Bapak Ibu tertarik join bersama Borneo Trader, dipilihkan saham-sahamnya. Ya hari ini tuh taking profit di bumi. Ya beli kemarin 122, hari ini TP di 129. Lumayan ya, 7 poin. Ya seperti itu, hampir 6% lebih. Namanya trading ya udah, yang penting kan profit. Jadi yang mau join bersama Borneo Trader bisa pilih yang gratis lewat Stockbit, punya akun, punya sekuritas, punya saldo 10 juta. Dan setelah join harus ada transaksi ya. Sebulan ke depannya kalau tidak ada transaksi otomatis saya keluarkan lagi dari grup ya. Itu free gratis. Masukkan kode external community di menu Stockbit. Menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community lewat handphone ataupun desktop. Masukkan kode R-nya besar R41778. Ya, R41778. Kalau Bapak Ibu yang mau join punya sekuritas lain bisa pindah ke Stockbit, tapi sudah kalau dananya terlalu besar di sekuritas lain atau sudah nyaman dengan aplikasinya, Bapak Ibu bisa join di grup Swing Trader, bisa dengan berbayar ya, link tree di deskripsi. Silahkan nanti Bapak Ibu juga bisa konsultasi mau seperti apa sahamnya. Misalnya kerja saya nggak bisa juga trading tiap hari, saya mau dipilihkan saham-saham yang menarik untuk saya simpan mungkin 2 minggu, sebulan atau 3 bulan, atau cari yang ada potensi untuk dividen nanti ke depannya ada potensi capital gain, Bapak Ibu bisa join ya, link tree di deskripsi itu. Jadi besok ada potensi koreksi, jelas potensi masih ada koreksi. Yang pertama BBNI yang ditutup di harga 4.650 terkoreksi 2,92%. BBNI kepentok resisten 4.800, wajar juga turun. Kemana turunnya? Nggak jauh. Kalau BBNI menurut saya nggak jauh. Kecil kemungkinan kalau ke 4.400 palingan. Ya palingan. Ya maksimal 4.400, tapi kemungkinan besar kalau pandangan saya koreksinya itu ya di ini nih 4.500 sampai 4.450. Jadi mungkin satu candle palingan retest sedikit, terus kemudian dia akan rebound kembali. Ya maksimal kita targetkan di 4.450, habis itu rebound kembali ya. Nah itu aja untuk BBNI. Kalau memang mau uptrend harusnya bertahan di atas 4.400. Kita kasih toleransi 4.400. Tapi kalau misalnya jebol 4.400, gambaran terbarunya gimana? Sideways. Nah seperti ini. Kalau dia jebol nih, saya kasih angka nih, angka 1 nih ya, nih 4.400. Kalau ini jebol sideways, jadi ada potensi ke 4.100, 4.000 itu
Terus naiknya 4.400, 4.500. Tapi time frame-nya lebih lama. Ya, kita lihat nanti seperti itu. Kemungkinan besar kalau jebol. Kalau mau cepet ngangkat naik di Februari, karena minggu ini sudah nggak ada perdagangan ya, nggak terlalu masif. Menurut saya 3 hari perdagangan Januari. Jadi kalau mau digas Februari harusnya BBNI nggak jebol 4.400. Itu aja BBNI. Lanjut BMRI yang ditutup di harga 6.175 menguat 0,4%. BMRI saat ini juga rawan koreksi karena sudah menyentuh 6.200-an. Jadi ada potensi koreksi dulu. Gak dalam kalau koreksi BMRI. Paling maksimal ya 5.900. Ya, paling maksimal 5.900. Itu paling maksimal. Dan sama gambarannya, dia retest sedikit terus naik. Kalau ternyata gagal, ya nih kalau ternyata gagal dia breakout, dia jebol nih 6.000, dia jebol nih 5.900-nya. Sideways juga gak? Di mana sideways-nya? 6.000 akan jadi resisten, supportnya 5.500. Di bawah sini dia sideways. Ya, kalau skenario 1 ini gagal, turun terus naik, dia malah jebol ke bawah. Skenario 2 sideways ya. Ini areanya sideways. Nah, itu aja dulu untuk BMRI ya. MACD-nya bagus mengarah ke atas, golden cross harusnya bertahan di atas 5.900. Kalaupun ada koreksi harusnya menarik untuk buy on weakness. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut BBRI yang hari ini saya ada profit taking, beli di 3940, saya jualan tadi di 4310. Ya, lumayan 360 poin, hampir 9% ya. Hampir 9% dan belinya dari minggu lalu kalau nggak salah. Ya, tanggal 18 apa ya tuh. Tanggal 13. Nah, minggu lalu saya infokan tuh. Ya, kapan lagi dapat BBRI di PBP 1,8. Yang waktu itu juga saya jelaskan PBP 1,8 tuh 5 tahun yang lalu 2020. Ya masa sih nggak ada psikologis pasar aja, masa sih nggak ada mantul-mantulnya, apalagi kondisinya dia sudah turun dalam. Makanya dia mantul lumayan kan, dari 3.800 sampai 4.300. 500 poin dia mantul. Berapa persen tuh? 10% lebih ya. 500 poin, 12% kan? Lebih ya. Ya itulah, pokoknya hitung aja. Jadi saat ini dia menguat 0,93%. Langsung saja ke tekniknya. BBRI tadi juga saya infokan di grup. Kalau minat untuk trading jangka pendek, TP aja dulu, nanti buyback. Kalau menurut saya buybacknya 4.100. Ini juga nggak lama. Kalau menurut saya bukan nggak lama, nggak dalam koreksinya. Ya, mungkin 3%, 4% aja koreksi udah menarik di spekulasi buy. Ya, di 4.000-an. Tapi gimana kalau dia ternyata besok rebound lagi karena volume besar? Misal dong, sudah TP, harusnya kan bisa profit lebih besar. Ya, kalau Bapak Ibu seperti itu terus di market, ya pengennya jualnya di harga tertinggi, di harga yang saat jual habis itu harus sahamnya turun terus, ya nggak boleh naik, ya nggak bisa karena kita nggak bisa mengendalikan market. Yang penting kita fokus ke pertumbuhan portfolio, karena setiap trader tuh pasti ada sistem tradingnya sendiri, kriterianya sendiri. Ya saya lihat 3 hari susah menembus, walaupun hari ini rebound, MACD bagus, ya mending saya TP dulu ya. Juga saya infokan kalau yang nyangkut atas gimana, hot aja, sabar berapa bulan nunggunya, itu ada saya infokan di grup. Jadi untuk BBRI besok lanjut gak, kita lihat aja momennya ya. Kalau dilihat pada detektor belum kelihatan, cuman sudah 3 kali mencoba 4.350 gagal, takutnya sih besok merah. Apalagi mendekati hari libur panjang. Minggu depan kan liburnya panjang tuh, 3 hari. Jadi ya lebih baik wait and see. Kalau saya tunggu lagi BBRI di 4.000-an. Ya di angka berapa tepatnya range-nya ya. Itu kalau mau tahu itu bisa join di grup Swing Trader atau di grup Stockbit. Itu aja dulu untuk BBRI saat ini. Lanjut BBCA yang ditutup TG 9.600 sama harga penutupan hari sebelumnya. BBCA lagi berjuang untuk bertahan, mudah-mudahan lah bertahan ya. Hati-hati kalau dia jebol 9.500. Gimana hari ini? Hari ini volume besar namun memang market belum mendukung. Jadi sabar-sabar aja dulu. Kita perlu menunggu momennya lah. Kita lihat aja. Kalau bisa tutup di atas 9.700 besok sih bagus, harusnya bagus. Ya minggu depan ada potensi lanjut. Tapi kalau besok koreksi jebol 9.500 turun dulu. Tapi kalau maksimal berapa? Ya
9.000. Ya, tapi kalau Bapak Ibu dapat BBC harga sekarang tuh sebenarnya sudah cukup murah karena dari all time high-nya dia udah turun 13%. Udah ide lah. Coba pas Covid waktu itu dia turun berapa persen tuh? Terdalamnya turun kapan? Setelah Covid aja ya. Kalau Covid kan pasti dalam dia turun 50% apa? 37. Setelah Covid, setelah all time high kita lihat. Rata-rata segitulah dia turun nih all time high, dia turun 12%. Ini dekat-dekat all time high dia turun 15%. Ini dia turun 14%. Ya, segitu-gitu aja lah. Ya, ini dia turun 14%. Ini dia turun 13-14%. Ya sedikit lagi lah. Logikanya seperti ini aja Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat tuh laporan keuangannya. Labanya lihat. Gimana pertumbuhan setiap bulan. Tahun ini gimana. Akhir tahun kemarin gimana. Kalau meningkat masih bagus. Ya ini penurunan jadi kesempatan beli. Kecuali labanya dari kuartal tahun lalu itu menurun ya jelek. Tapi kalau makin meningkat, laba masih meningkat, per kuartalnya masih meningkat, dari kuartal 2023 ke kuartal 2024, kuartal 1 2 3-nya dibandingkan kuartal satunya, bandingkan berapa laba bersihnya. Seperti itu. Kalau meningkat, cek dulu pembiayaan atau beban usahanya seperti apa. Kalau kecil seimbang tapi laba meningkat, ya udah, ini kesempatan dapat harga murah karena dia udah turun 12%. Ya, yang rata-rata turunnya tuh semenjak 5 tahun setelah Covid itu maksimal 17%. Ya kita anggap rata-rata 20% lah. Lebihin dikit 3%. Jadi kalau dia turun 8% lagi, itu malah kesempatan harga murah di 9.000, maksimal 9.000. Udah kumpulin. Kalau Bapak Ibu minat dan punya dana besar, boleh tuh BBCA ya. Apapun ceritanya nanti tetap dia bangkit lagi, percaya aja. Ya, itu aja dulu untuk BBCA. Coba lihat nih, double topnya juga sudah tercapai, sudah selesai harusnya ya. Tapi kalau terus turun tadi ya maksimal 9.000. Itu aja. Lanjut. BBTN yang ditutup di harga 9.085 sama harga penutupan hari sebelumnya. BBTN belum dulu lah. Seperti sering saya bilang, tunggu dia tembus 1.100, tutup di atas 1.100 baru beli aja. Kita lihat minggu depan. Ya. Lanjut. BDMN yang ditutup di harga 2.570 sama harga penutupan hari sebelumnya. BDMN belum kemana-mana. Kalau menurut saya lebih ke wait and see. Kalau yang belum punya, yang sudah punya, ya kalau punya dari 2.500 ya bisa TP-TP lah, 1-2% TP-TP aja dulu. Siapa tahu besok koreksi buyback lagi di bawah. Kalau menurut saya bisa ada potensi koreksi dulu BDMN 2%-an lah kalau mungkinan ya. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut. Arto yang ditutup di harga 2.450 terkoreksi 2,39%. Langsung saja katanya Arto kepentok resisten juga 2.600, gagal bertahan. Jadi gimana nih? Masih wait and see. Tapi kalau dikasih 2.400 sih lihat besok lah. Kalau memang ada buying power bisa entry, tapi ada potensi bisa jebol nih, bisa jebol. Hati-hati kalau dia jebol 2.400 Arto. Saya hari Selasa itu ada buy on breakout 2.600 saya beli. Kemarin saya jual di 2.570. Ya, saya lihat wah ini false break nih. Kenapa? Apa pertimbangannya melihat ini false break? Karena awalnya dia tembus 2.600 terus koreksi. Tutupannya di 2.570. Waduh. Terus hari esokannya dia sempat rebound. Saya masih hot tuh. Karena masih dalam batas toleransi saya. Tapi karena saya lihat low-nya sudah terbentuk rendah, lihat dari bid offer juga, wow, ini kayaknya dikunci nih 2.600 nih. Kayaknya akan susah ditembus, sepertinya jualan. Saya lihat bid offernya, wah ini diguyur nih. Saya jual langsung exit di 2.570. Ya, 1,5% cut loss, 2% ya sekitar 2%. Ya udahlah, gagal. Kalau saya nggak cut loss di 2.570 kemarin, saya sekarang turunannya lebih 120 poin, 4% lebih. Ya, beli di 2.600. Buy on breakout saya waktu itu. Nah, saya infokan juga ya, saya akan beli buy on breakout. Dan ke saat ini kalau saya nggak pakai stop loss, koreksi 6%. Saya kemarin 2.570 cut loss dan selamat ya. Cuman nggak nyampe itu ya. 1,5-2% lah. Kalau nggak salah 2.610 2.600 tuh saya hak-hak tuh pancing juga. Siapa tahu memang dikerek naik, ternyata merah. Itu ya. Jadi Arto belum dulu. Memang supportnya ada support minor 2.400. Ini harus dijaga karena ada potensi double top. Kalau double top ya ke 2.200 lagi dia.
Kalau mau bagus besok harus bertahan. Kalaupun koreksi nggak dalam lah mudah-mudahan. Ya, kalau saya lebih wait and see karena melihat kondisi ISG juga saat ini ada potensi koreksi. Jadi jangan dipaksa nangkap di support, takutnya diseret makin dalam. Lanjut, BTPS yang ditutup di harga 935 sama harga penutupan hari sebelumnya. BTPS jangan dulu ya, tunggu di bawah. Kalau ada koreksi deket-deket 980 baru beli yang punya harga bawah. Ya, profit taking menurut saya profit taking dulu 3%, 4% atau 2% pun profit taking aja dulu daripada dibawa ke bawah. Memang MACD masih bagus. Apakah pasti koreksi sampai 980? Belum pasti. Tapi ya kembali lagi Bapak Ibu kalau pengennya sempurna ya susah. Ya Bapak Ibu gimana? Kalau Bapak Ibu TP harga 935 misalnya profit 2% ya ikhlaskan kalau dia sahamnya naik lagi. Itu aja ya. Kalau nggak ikhlas terlalu menyesal pasti kalah di market ya. Percaya aja. Mungkin 1-2 benar tapi keseringan kalah di market. Kalau selalu pakai harapan, penyesalan dan ya psikologis itu ya. Jadi BTPS saat ini kalau yang belum beli wait and see, siapa tahu dikasih di 880 900 atau cicil lah. Intinya jangan jebol 880 aja BTPS. Lanjut, NISP yang ditutup di 1330 terkoreksi 0,37%. NISP tunggu di bawah aja kalau Bapak Ibu berminat 1300. Saat ini NISP wait and see aja dulu. Menurut saya, gimana kalau saya nunggu di bawah nggak dikasih ternyata rebound, ya itu ya bukan rezeki lah. Ya kembali lagi Bapak Ibu kalau feelingnya kuat beli. Ya kalau mau pakai stop loss kalau dia jebol 1300. Yang penting gini aja Bapak Ibu, berapapun harga Bapak Ibu beli asal siap dengan resikonya. Resikonya gimana? Resikonya yang jebol support siap cut loss. Misalnya mau 5%, 7% siap nggak cut loss? Kalau siap boleh entry harga berapapun. Ya, itu aja untuk NISP saat ini. Kalau saya wait and see dulu. Tunggu adem lah. Mungkin Februari nanti kita lihat. Atau minggu depan untuk NISP. Lanjut. BNGA yang ditutup di 1745 menguat 0,28%. BNGA sama. Belum. Ya, takutnya ini kan bergerak di range pendek series. Tiba-tiba dibuang nih. Jepret, dibuang besok. Tunggu 1700. Kalau dikasih 1700 menarik. Saham terakhir BRIS yang ditutup menguat 1,4% ke harga 2880. Sepertinya bagus ya. Rata-rata tutupannya di beat. Cuman ya takutnya sih ada buangan juga besok. Hati-hati. Kenapa? Karena Bapak Ibu lihat dia naik, dia koreksi itu dengan low volume. Takutnya sih ada koreksi. Kalau mau antri beli di 2800. Incar ya. Untuk BRIS. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta Darren bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.